Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa Tarunamu TV rahimakumullah, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pada kita nikmat, rahmat serta hidayahnya. Terutama nikmat yang paling agung, nikmat yang sungguh sangat besar, yaitu nikmat keyakinan kita, yaitu nikmat dinul Islam wal iman. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, keluarga, dan pengikut beliau yang senantiasa istiqomah dengan ajaran beliau. Amin. Pemirsa Tarunamu TV rahimakumullah, pada kesempatan yang penuh barokah ini di bulan suci Ramadan, saya akan menyampaikan yaitu 8 pelajaran kehidupan. 8 pelajaran kehidupan yang diambil dari kisah dialognya antara Syaqiq Al-Balkhi dengan Hatim Al-A'sam. Syaqiq mengatakan kepada Hatim, Syaqiq selaku gurunya Hatim, "Wahai Hatim, berapa lama engkau bersamaku?" Kemudian Hatim mengatakan, "Saya bersama engkau selama 33 tahun. Waktu yang tidak sedikit, waktu yang cukup lama." Kemudian Syaqiq mengatakan kepada Hatim lagi, "Apa yang kau dapatkan dariku selama engkau bersamaku?" Hatim mengatakan, "Saya dapat dari engkau selama bersama dengan engkau ada 8 pelajaran kehidupan." Kemudian Syaqiq mengatakan, "Selama 33 tahun hanya 8 perkara yang kamu pelajari?" Hatim menjawab, "Sungguh saya hanya mempelajari 8 perkara tersebut." Kemudian Syaqiq mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Suatu ucapan yang kecewa, heran dan kaget. Selama berpuluh-puluh tahun hanya 8 perkara saja yang dipelajari. Kemudian Syaqiq mengatakan pada Hatim, "Sebutkan 8 perkara tersebut, saya ingin mendengar." Kemudian Hatim mengatakan, "Baik guru, akan saya jelaskan. Yang pertama adalah saya melihat manusia, dan manusia tersebut masing-masing memiliki kekasih. Dan manusia tersebut berharap kekasih tersebut bisa mendampingi selama-lamanya. Akan tetapi manusia tersebut ketika masuk ke liang lahat, justru kekasihnya tidak mendampinginya, tapi kekasih tersebut pulang. Maka manusia tersebut kecewa, karena kekasih yang selama ini dia idam-idamkan tidak mendampingi di dalam liang kuburnya. Maka saya melihat fenomena ini, saya berusaha menjadikan amal kebajikanku menjadi kekasihku. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Yatba'ul maita salasatun." Yang mengiringi manusia, yang mengiringi mayit itu ada 3. Fayarji'u thnani wa yabqa wahid. Yang 2 akan pulang, yang tetap bersamanya 1. Yatsba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang mengiringi manusia adalah keluarganya, hartanya, dan amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Keluarga dan hartanya akan pulang. Wa yabqa amaluhu. Dan yang tetap bersamanya adalah amalnya. Pemirsa Tarunamu TV rahimakumullah. Yang kedua adalah
saya memperhatikan dan saya merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan barang siapa yang takut dengan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala dan mampu menahan hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempat yang layak adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala ini, maka saya berusaha untuk hawa nafsuku ini selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya memperhatikan manusia. Masing-masing memiliki benda yang berharga. Masing-masing memiliki benda berharga yang disimpan dengan rapi agar barang tersebut tidak hilang, agar barang tersebut tidak dicuri, sehingga disimpan sangat rapi. Maka saya memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq." Apa-apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa-apa yang ada di sisi Allah akan kekal selamanya. Maka saya memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Saya berusaha ketika mendapatkan benda berharga, maka segera aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang keempat, saya memperhatikan manusia. Masing-masing manusia berbangga kepada kedudukannya, berbangga kepada nasab keturunannya, berbangga dengan hartanya untuk mendapatkan kemuliaannya. Maka saya memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Maka saya berusaha selalu mengejar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidupku untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kelima, saya melihat manusia saling mengumpat, saling mencela karena permasalahan utamanya karena iri hati. Kemudian saya memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya." Saya Allah yang mengatur penghidupan di dunia ini. Maka setelah saya melihat firman Allah Subhanahu wa taala ini, saya berusaha untuk meninggalkan iri hati, karena iri hati tidak mempengaruhi, tidak merubah sesuatu yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya melihat pelajaran yang keenam, saya melihat manusia selalu saling memusuhi, kemudian saling berperang dan menjadikan manusia menjadi musuh. Tetapi ketika saya melihat firman Allah Subhanahu wa taala, "Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhu aduwwa." Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata, maka jadikan setan itu sebagai musuhmu. Setelah melihat firman Allah Subhanahu wa taala ini, maka saya camkan dalam hati saya, musuh utamaku adalah setan. Kemudian pelajaran yang ketujuh, saya melihat manusia menghinakan diri untuk mencari rezeki, tidak memperdulikan halal haram. Kemudian saya melihat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Apa-apa makhluk yang ada di muka bumi ini sudah dijamin oleh Allah rizkinya. Dan saya termasuk makhluk yang melata tersebut. Dan saya yakin rizki saya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga saya berusaha untuk memenuhi hak-hak Allah dalam hidupku. Kemudian pelajaran yang terakhir, yang ke-8, saya melihat manusia pasrah kepada hartanya, pasrah kepada ide-idenya, pasrah kepada pangkatnya, kedudukannya, pasrah kepada kesehatannya, pasrah dengan hal-hal yang ada di dunia ini yang dianggap bisa untuk dipasrai. Kemudian saya melihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang pasrah kepada Allah, barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya kebutuhannya itu. Maka saya melihat firman Allah Subhanahu wa taala ini, saya berusaha apapun yang ada di dunia ini, saya selalu bertawakal, saya pasrahkan sepenuhnya kepada Allah, karena saya yakin bahwa Allah pasti akan mencukupiku. Ini 8 perkara, 8 pelajaran hidupan yang disampaikan oleh Hatim kepada gurunya Syaqiq Al-Balkhi. Tentunya pelajaran yang sangat luar biasa, pelajaran yang sebuah kesimpulan yang luar biasa, sehingga Syaqiq kagum mengucapkan kepada Hatim Al-Asam, barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi kamu wahai Hatim. Demikian 8 pelajaran dari kisah diskusinya, dialognya Syaqiq Al-Balkhi dengan Hatim Al-Asam. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan faedah. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.